Bab 981, Nak, ini bukan salahku, ini hanya kecelakaan. Selanjutnya, Amiaohe menaiki kapal dewa di langit berbintang, membawa Chen Chang'an, dan terus meninggalkan galaksi di selatan. Di langit berbintang yang mati, Chen Chang'an dan Amiao tidak bosan, sebaliknya, mereka penasaran dengan dunia di luar galaksi Yuheng. Hari ini, Chen Chang'an dan Amiao sedang bermain catur di kapal. Amiao berpikir keras, memikirkan kebuntuan di depannya, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara untuk memecahkannya. Namun saat ini, ada gelombang pertempuran tiba-tiba di langit berbintang yang jauh. Fluktuasi pertempuran ini sangat menakutkan dan menakjubkan. Seperti gunung yang dipuncaki oleh laut, berderap di antara seluruh dunia. Tiba-tiba, gelombang pertempuran ini membombardir kapal langit berbintang. Pada saat ini, seluruh kapal bintang berguncang hebat. Seluruh meja catur benar-benar kacau saat ini. Amiao tersenyum. Ya, Nak, meja catur ini telah hancur meong. Jadi yang ini tidak masuk hitungan. Chen Chang'an melirik Amiao dengan ringan, bagaimana menurutmu? Setelah berbicara, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Meja catur yang awalnya hancur dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Setelah mengembalikan seluruh meja catur ke keadaan semula, Amiao merasa tertekan. Baiklah, Nak, aku kalah. Chen Chang'an tersenyum. Jika kamu kalah, apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan kesepakatan? Wajah Amiao tiba-tiba memerah dan malu. Dia menundukkan kepalanya, merasa tidak nyaman. Ragu-ragu hanya akan menyebabkan kekalahan, dan ketegasan tidak akan memberimu apa-apa. Amiao, apa yang menurutmu harus kamu lakukan? Amiao berjalan di depan Chen Chang'an dan membelakangi Chen Chang'an. Sambil memperlihatkan ekornya, Chen Chang'an meraih ekor kucing hitam besar itu dan membelainya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Awalnya, dia selalu ingin menyentuhnya, tetapi Amiao menolaknya. Jadi, mari kita bermain catur. Siapapun yang menang dapat meminta yang lain untuk melakukan satu hal. Ini akan membuat Amiao senang. Namun sayangnya, Amiao tetap kalah dari Chen Chang'an. Sangat membuat frustrasi dan malu. Akhir pertamaku, mengapa Tuan Muda memiliki titik lemah untuk itu? Ketika Chen Chang'an mencengkeram ekornya, Amiao yang tertekan tiba-tiba merasa lembut dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Wajah Amiao bahkan lebih merah, panas, dan sangat malu. Dia merasa tidak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Gong, Nak, oke. Amiao tersipu dan berbisik, tetapi suaranya terdengar sedikit gemetar. Chen Chang'an menatap Amiao saat itu, sangat imut. Sambil membelai ekor Amiao, dia selalu merasa seolah-olah telah menemukan suatu rahasia. Amiao mengerutkan bibir merahnya, dan saat Chen Chang'an terus membelai ekornya, dia hampir tidak tahan lagi. Tuan Muda, Anda harus menyentuhnya untuk waktu yang lama. Ayo, bukan hanya ekornya, biarkan aku menyentuh apa yang salah, dan tidak akan ada sepotong daging pun yang hilang. Pada saat ini, tiba-tiba kekuatan mengerikan lainnya muncul. Kekuatan ini, lebih kuat dari yang sebelumnya, muncul seperti semburan gunung dan gelombang besar. Dalam sekejap, kekuatan ini menghantam kapal antariksa. Meskipun Amiao memiliki kultivasi Roh Kudus, pada saat ini, dia merasa lemah dan tidak dapat mengendalikan dirinya sama sekali. Oleh karena itu, ketika kekuatan itu tiba-tiba menghantam kapal antariksa, Amiao tidak dapat bereaksi sama sekali, dan tidak ada kekuatan tambahan. Langsung mengalir ke pelukan Chen Chang'an. Tiba-tiba, Amiao mencium bau unik seorang pria. Hal ini membuat seluruh tubuh Amiao kehilangan kekuatan,
Bukan hanya wajahnya yang panas, tetapi sekarang seluruh tubuhnya juga panas saat ini. Miao tersipu, tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. Adapun Chen Chang'an, dia sedang gamati Miao sambil membelai ekor Miao. Dia juga memperhatikan keistimewaan ekor ini bagi Miao, dan pada saat ini, Miao tiba-tiba jatuh ke pelukannya. Giok Nefrite ada di pelukannya, yang membuat Chen Chang'an sangat bingung. Apa, Miao, bukankah itu hanya menyentuh ekormu? Apakah kamu lapar? Bahkan melemparkan pelukan. Miao tersipu, Tuan muda, itu bukan salahku, itu hanya kecelakaan. Tidak disengaja, Chen Chang'an tampak aneh, kamu adalah Roh Kudus. Bagaimana kecelakaan seperti itu masih bisa terjadi? Bab 982, bukankah harum rasanya berbaring di pelukan kursi ini? Adapun Miao yang sama sekali tidak berdaya, hatinya seperti dihantui rusa. Meskipun dia sangat ingin dipeluk Chen Chang'an, dia malu untuk tetap berada dalam pelukan Chen Chang'an. Wajahnya memerah, dan dia ingin segera bangkit dari pelukan Chen Chang'an. Namun, sesaat kemudian, Miao berseru, dan jatuh ke pelukan Chen Chang'an lagi. Ternyata ekor pertamanya masih berada di tangan Chen Chang'an, dan dia belum sempat melepaskannya. Genggaman seperti itu tentu saja membuat Miao jatuh ke pelukan Chen Chang'an lagi. Melihat Miao berbaring di pelukannya dengan wajah memerah dan panik, Chen Chang'an hanya merasa lucu dan tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Kucing kecil, apakah pelukan kursi ini hangat? Aku sangat enggan untuk pergi. Ketika Miao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata dengan genit, Tuan muda, bukan salahmu jika kamu memegang ekor Miao dan tidak melepaskannya. Aku rela mengaku kalah, ada apa? Pada saat ini, ada lagi kekuatan sisa, seperti gelombang, yang datang dari langit berbintang. Dan kekuatan sisa ini lebih kuat dari dua kekuatan sisa sebelumnya. Untuk sementara waktu, Chen Chang'an menggoda Miao dan tidak memperhatikan. Ketika kekuatan sisa ini menghantam kapal antariksa, seluruh kapal Dewa Antariksa tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Hanya suara samar, klik, klik, yang keluar dari kapal. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Chen Chang'an dan Miao juga mendengar suara halus, tik, tik, dari kapal. Tepat ketika keduanya bertanya-tanya suara apa itu. Hanya mendengarkan ledakan yang keras, seluruh kapal langit berbintang langsung meledak. Chen Chang'an memeluk Miao dan pergi dari kapal antariksa yang meledak itu. Miao sedikit tertegun dan tersipu, Tuan muda, ini bukan salahku. Chen Chang'an memutar matanya ke arah Miao, kucing kecil, kamu adalah Roh Kudus, mengapa kamu bahkan tidak bisa mengurus sebuah kapal? Itu bukan anakmu. Miao mengerang dalam hatinya. Lupakan saja, mari kita cari kapal luar angkasa lain. Tentu saja Chen Chang'an juga tidak keberatan. Tuan muda, kamu turunkan aku. Bukankah harum berbaring di pelukan kursi ini? Chen Chang'an menggoda sambil tersenyum. Tentu saja, dia tetap menurunkan Miao dari pelukannya. Pada saat ini, dari langit berbintang di depan, gelombang fluktuasi kekuatan lainnya mengalir deras seperti air pasang. Miao langsung menyerang untuk melawan. Miao memperhatikan ini. Fluktuasi kekuatan yang datang satu demi satu sangat kuat, yang membuat Miao sangat terkejut. Kekuatan ini, apakah ada Roh Kudus yang bertarung? Hanya yang terkuat di alam Roh Kudus yang dapat memancarkan fluktuasi kekuatan yang begitu dahsyat. Chen Chang'an berkata kepada Miao, bertemu dengan Roh Kudus. Menarik, karena kita telah merusak kapal antariksa kursi ini,
maka biarkan mereka mengganti rugi. Ayo pergi dan lihat. Memem, nak. Setelah itu, Amiao memimpin jalan dan membawa Chen Chang'an menuju langit berbintang pertempuran. Segera, Chen Chang'an dan Amiao tiba di tempat langit berbintang pertempuran itu berada. Di sana, kekuatan yang mengerikan, seperti Wang Yang, berpacu di antara seluruh dunia, sangat menakutkan. Seolah-olah kekuatan ini dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, itu mengejutkan. Ini pasti pertempuran antara Roh Kudus. Di sini, tidak ada biksu lain yang bisa mendekat sama sekali. Tetapi semua ini tidak ada artinya bagi Chen Chang'an atau Amiao. Dalam menghadapi kekuatan yang mengerikan dan dahsyat ini, mereka mampu bertahan. Amiao lebih mampu bertahan. Terutama ketika saya merasakan kekuatan di sini, itu luar biasa dan mengejutkan. Amiao berkata kepada Chen Chang'an, "Tuan muda, mereka yang bertarung di langit berbintang ini mungkin tidak lebih lemah dariku." Chen Chang'an tidak peduli tentang ini dan berkata dengan enteng, "Mereka tidak lebih lemah darimu, jadi apa? Tidak semua orang berani menghancurkan kapal Dewa Bintang dari kursi ini. Karena kapal Dewa Bintang dari kursi ini hancur, hal-hal yang seharusnya diberi ganti rugi tentu saja harus diberi ganti rugi." Amiao tidak bisa menahan senyum. "Tuan muda benar, kerusakan ini memang sesuatu yang harus diberi ganti rugi. Mereka benar-benar menghancurkan kapal bintang kita, meninggalkan putranya tanpa tempat untuk beristirahat. Ini benar-benar perlu dilakukan. Mereka memberi ganti rugi. Meskipun Roh Kudus yang bertarung di langit berbintang ini sangat kuat, dan bahkan tidak lebih lemah darinya dalam hal kekuatan. Tetapi Amiao sama sekali tidak peduli di sini. Bagaimanapun, dia memiliki seorang putra. Dia tahu bahwa Chen Chang'an kuat, dan di hati Amiao, Chen Chang'an adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Semua orang yang memprovokasi Chen Chang'an tidak berakhir dengan baik. Misalnya, Lei Xiao dari galaksi Nanli, berinisiatif pergi ke galaksi Yuheng, dan datang ke bintang kuno Huaxia untuk mencari masalah bagi putranya, dan akhirnya meninggal di tangan putranya. Semua ini sama sekali tidak dapat dibedakan dari mencari kematian. Jadi, Amiao sangat jelas. Jika para dewa suci bertarung di sini, jika mereka tidak jujur, bahkan jika mereka mati di tangan putranya, tidak akan ada kecelakaan. Bagaimanapun, putranya tidak terkalahkan dan dapat dengan mudah melenyapkan Roh Kudus. Saat Chen Chang'an dan Amiao bergerak menuju langit berbintang tempat mereka bertarung, semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan kekuatan yang mengerikan dan mencengangkan. Namun, kekuatan itu tetap tidak berdampak apapun pada Amiao dan Chen Chang'an. Bab 983, Langit Berbintang Tingkat Pertama, Para Dewa dan Iblis. Tiba-tiba, setelah mereka melewati langit berbintang yang gelap, mereka melihat dua pelangi yang menyala-nyala dengan sangat terang bergerak melalui langit berbintang yang tak berujung, terkadang bertabrakan, dan pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran itu sangat sengit, menghancurkan yang mati, dan bahkan tampaknya dapat menghancurkan langit berbintang, yang benar-benar mengejutkan. Chen Chang'an dan Amiao berdiri jauh di langit berbintang, memandangi dua pelangi yang terus-menerus bertarung. Amiao mengerjap dengan rasa ingin tahu. Benar saja, dua dewa suci sedang bertarung, dan aku tidak tahu mengapa mereka bertarung. Nak, apa yang kita lakukan sekarang? Chen Chang'an sangat tertarik menyaksikan kedua pelangi itu bertarung dengan sengit, dan dia tersenyum tipis. Jangan khawatir tentang apa yang harus dilakukan, lihatlah dulu. Setelah selesai berbicara, Chen Chang'an bahkan mengeluarkan dua bangku dari ruang sistem, satu untuk Amiao dan satu untuk dirinya sendiri.
Senang rasanya bisa menikmati film laris Hollywood di waktu luangmu. Film laris Hollywood. Amiao memiringkan kepalanya, bingung. Chen Chang'an tersenyum tanpa menjelaskan, dan bahkan mengeluarkan setumpuk makanan dan minuman. Bagaimana bisa ada lebih sedikit makanan untuk menonton pertempuran? Amiao, menurutmu begitu? Amiao. Dia menatap Chen Chang'an yang sedang makan melon sambil menonton pertempuran dengan penuh semangat, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Ayo, kucing, cobalah juga, melon ini cukup manis. Setelah berkata demikian, Chen Chang'an menyerahkan semangka besar kepada Amiao. Amiao menggigitnya, gelombang-gelombang manis sekali gelombang. Tanpa sadar, Amiao juga duduk di kursi bersama Chen Chang'an, dan disesatkan oleh Chen Chang'an, menonton pertempuran antara dua dewa suci sambil makan. Tentu saja, agar tidak memengaruhi efek tontonan, Chen Chang'an dan Amiao menahan napas, dan dua dewa suci yang akan bertarung juga tidak menemukan siluet mereka. Kalau tidak, setelah melihat pemandangan ini, aku khawatir aku akan langsung marah. Tepat saat Chen Chang'an dan Amiao sedang makan melon. Setelah pertarungan yang sengit, kedua roh kudus yang bertarung di langit berbintang ini akhirnya berpisah. Kedua dewa suci itu adalah seorang lelaki tua berpakaian biru dan seorang lelaki berambut merah. Lelaki berambut merah itu mencibir dan berkata kepada lelaki tua di Xingyi. Istana surgawi abadi, yang dibuka setiap 50.000 tahun sekali, akan segera dimulai. Hao Tianxiong, kamu jangan berlatih dalam pengasingan sekarang, dan berusahalah untuk menembus tahap tengah Roh Kudus sesegera mungkin. Apa yang kamu lakukan di sini, Jie, dan basis kultivasi orangmu belum menembus tahap tengah Roh Kudus, jangan menunggu kuil abadi terbuka, jika kau masuk, aku khawatir kau hanya akan mati di dalamnya. Hei, Situ Diyu, meskipun lelaki tua ini hanya memiliki basis kultivasi tahap awal Roh Kudus, lalu kenapa? Kultivasimu tidak terlalu kuat, tetapi itu hanya tahap tengah Roh Kudus, dan itu hanya tahap tengah Roh Kudus yang menerobos ribuan tahun yang lalu. Apa yang bisa membuatmu sombong dan angkuh, bahkan jika kamu memasuki istana surgawi abadi saat itu? Aku tidak tahu berapa lama kamu bisa hidup, Jie. Kamu tidak akan berpikir bahwa jika kamu memasuki istana surgawi abadi, kamu akan dapat mengendalikan istana surgawi dan menjadi penguasa keabadian. Sebuah seringai lain terdengar, rendah dan serak, persis seperti yang dikatakan lelaki tua di Xingyi Hao Tianxiong. Chen Chang'an dan Amiao sedang makan melon, dan mereka penasaran ketika mendengar tentang istana surgawi abadi. Amiao bertanya kepada Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Guru, apakah kamu tahu istana surgawi abadi? Tidak tahu. Lalu apa itu penguasa abadi? Chen Chang'an menggigit semangka besar itu, menatap Amiao dengan tatapan kosong, dan berkata, Kau bertanya padaku, aku bertanya siapa yang harus pergi, tidak peduli seberapa kuat kursi ini, ia tidak maha kuasa. Baiklah gelombang. Baiklah, tahan kata-katamu, teruslah menonton. Setelah mendengar kata-kata Hao Tianxiong dan Situ Diyu, Chen Chang'an dan Amiao menjadi lebih tertarik pada kedua dewa suci ini. Penuh rasa ingin tahu. Terus mendengarkan diskusi di antara keduanya. Dengarkan saja Situ Diyu itu mendengus dingin. Basis kultivasiku sudah berada di tahap tengah Roh Kudus. Melihat seluruh langit berbintang tingkat pertama, aku juga merupakan eksistensi tingkat atas. Kau lihat, kali ini istana abadi, aku pasti akan memenangkan istana, dan tidak ada yang mau bertarung denganku. Hao Tianxiong itu tertawa. Sungguh eksistensi di puncak langit berbintang tingkat pertama, orang tua itu akan bertanya padamu,
apa maksudmu dengan datang ke sini? Kau harus tahu bahwa tempat ini adalah tempat para dewa dan iblis akan muncul. Umumnya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa sejak kau datang ke sini, kau pasti memiliki ide yang sama, tetapi lelaki tua itu menasihatimu bahwa para dewa dan iblis di sini bukanlah milikmu. Apa yang kau miliki, sejauh yang kau miliki, pergilah sejauh lelaki tua itu, dan kita akan bertemu lagi di istana abadi. Tetapi jika kau ingin bersaing dengan lelaki tua itu untuk mendapatkan para dewa dan iblis di sini, maka jangan salahkan lelaki tua itu karena bersikap kasar dan membunuhmu di sini. Saat berbicara, Hao Tianxiong ini memiliki niat membunuh. Meskipun, ia hanya memiliki basis kultivasi Roh Kudus pada tahap awal. Namun tadi, pertarungan antara Hao Tianxiong dan Situ Diyu tidak mengalami kerugian, yang cukup membuktikan bahwa alam kultivasi Hao Tianxiong lebih lemah dari Situ Diyu. Namun, kekuatannya belum turun, jadi itu tidak berarti bahwa dia bukan lawan Situ Diyu. Atau, di tangan Hao Tianxiong, apakah ada semacam kartu truf? Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Situ Diyu ini, dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh Situ Diyu ini. Tetapi setelah mendengar kata-kata arogan Hao Tianxiong, Situ Diyu tidak memiliki sedikit pun rasa takut dan tersentak, sebaliknya dia mencibir. Benih dewa dan iblis agung, jika kamu ingin berhasil bertahan hidup di istana surgawi abadi, atau bahkan memenangkan istana surgawi untuk menjadi dewa abadi, maka benih dewa dan iblis agung ini sangat penting, dan di langit berbintang tingkat pertama kita, roh seperti benih dewa dan iblis tertinggi sudah langka, dan benih dewa dan iblis tertinggi lainnya telah lama ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Bagaimana mungkin aku melepaskan benih dewa dan iblis tertinggi yang akan datang ini di depanku? Orang tua, kamu tidak ingin kurus. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Jika tidak, jangan salahkan dewa karena melakukannya. Orang muda tidak berbicara tentang seni bela diri, dan membunuhmu orang tua. Dari tubuh Hao Tianxiong dan Situ Diyu, fluktuasi kekuatan yang luar biasa meletus, mengancam dan agresif. Niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat. Jelas, baik Hao Tianxiong maupun Situ Diyu tidak pernah berpikir untuk mundur selangkah. Serahkan para dewa dan iblis. Adapun Chen Chang'an dan Amiao, mereka masih makan melon. Dan di tempat Chen Chang'an, itu juga membuat Chen Chang'an semakin tertekan. Mengapa? Amiao seperti boneka yang penasaran. Tanyakan padanya apa langit berbintang tingkat pertama. Apa dewa iblis? Seolah-olah di dalam hati Amiao, Chen Chang'an tampak maha kuasa, seolah-olah dia tahu segalanya. Tapi itu Bab 984, Orang Tua, kamu hidup atau mati. Dia juga memutuskan bahwa setelah menonton selesai, dia akan belajar dari mulut Hao Tianxiong dan Situ Diyu, apa kuil abadi yang dibuka dalam 50.000 tahun. Apa sih langit berbintang setinggi ini? Dan para dewa dan iblis, apa mereka? Chen Chang'an merasa seperti tidak tahu apa-apa, seperti orang bodoh. Ini membuat Chen Chang'an sangat tertekan. Meskipun tertekan, tetapi Chen Chang'an di sini, tidak ada yang bisa dilakukan. Itu hampir memengaruhi citranya yang maha kuasa di hati Amiao. Sayang, dosa. Sisi lain, Hao Tianxiong dan Situ Diyu sedang melakukan percakapan yang mencibir, dan tidak satu pun dari mereka yang mau mundur selangkah. Itu sebabnya, di langit berbintang ini, niat membunuh menjadi semakin kuat, seolah-olah lautan seperti lautan, menenggelamkan segalanya di sini. Chen Chang'an tersenyum. Sepertinya pertempuran yang sebenarnya akan segera dimulai. Tetapi dia mendengar bahwa Hao Tianxiong berkata lagi, Situ Diyu,
Lelaki tua itu mengakui bahwa kultivasimu lebih baik daripada lelaki tua itu. Jie, tetapi hari ini, kamu akan bersaing dengan lelaki tua itu untuk mendapatkan dewi ini, jadi lelaki tua itu tidak perlu berterima kasih. Selesai. Hao Tianxiong ini menyerang tanpa basa-basi. Dia juga tahu sebuah kebenaran. Serangan pertama kuat, dan serangan kedua menderita. Aku tidak melihat gerakan apapun darinya. Namun tiba-tiba, sebuah pedang panjang berwarna biru dikorbankan. Pedang panjang ini bukanlah senjata sihir biasa, cahaya biru meledak, menyilaukan, membunuh Situ Diyu itu. Situ Diyu meremehkan, orang tua, karena aku telah melangkah ke tahap tengah Roh Kudus, kamu seharusnya sudah mengerti sejak lama bahwa celah antara kamu dan aku, bahkan jika itu adalah tahap tengah Roh Kudus yang baru saja menerobos, tetapi dibandingkan dengan kekuatanmu di tahap awal Roh Kudus, kita kesenjangan antara keduanya sangat besar, itu sama sekali bukan seperti yang dapat kamu bayangkan. Hari ini, kamu harus mati. Setelah berbicara, Situ Diyu ini juga menyerang. Saya melihat Situ Diyu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, spanduk hitam besar muncul di tangannya. Situ Diyu melambaikan spanduk hitam besar. Saya melihat seringai muncul di spanduk hitam besar itu. Seringai ini adalah roh para biarawan, melilit mereka, dan mengenai pedang panjang Qian. Pada saat kipas hitam besar itu baru saja bersentuhan dengan pedang panjang Qian, dia melihat cahaya yang menakutkan dan mengerikan. Dalam sekejap ini, wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan dalam jangka waktu tertentu, mereka melilit pedang panjang Qian. Hao Tianxiong mengerutkan kening. Kekuatan lawan sedikit di luar imajinasinya. Dia tidak menyangka akan begitu kuat, dan senjata ajaibnya tertahan begitu cepat. Hao Tianxiong hanya bisa bekerja lebih keras untuk mengaktifkan pedang panjang Qian. Situ Diyu mencibir, orang tua, apakah kau tahu berapa banyak biksu yang telah dibunuh oleh pemakan jiwaku untuk mencapai efek saat ini? Ada ribuan dewa dan jiwa sejati, yang dapat membentuk 1000 hantu yang merajalela. Orang tua, awalnya memberimu kesempatan untuk melarikan diri, tetapi jika kau tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar hari ini. Sambil berbicara, Situ Diyu ini bahkan lebih membunuh. Hao Tianxiong berkata, dalam hal ini, kekuatan orang tua itu tidak sebaik milikmu. Kau kembalikan pedang cahaya biru itu kepada orang tua itu, dan orang tua itu akan segera pergi. Maka para dewa dan iblis adalah milikmu. Lihat, tampaknya Hao Tianxiong telah melihat perbedaan kekuatan antara dirinya dan lawannya, dan dia sudah mulai merasa bersalah dan tidak ingin terus bertarung. Untuk ini, Situ Diyu tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk mengejek Hao Tianxiong. Dasar orang tua, kamu masih Roh Kudus, tetapi sekarang kamu ingin melarikan diri setelah kalah. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu murah di dunia ini? Hehe, karena sudah sampai pada titik ini, mengapa kamu tidak mendedikasikan jiwamu? Tepat pada waktunya aku, sang pemakan jiwa, masih kekurangan Roh Kudus untuk memimpin. Selesai. Situ Diyu ini bersikap kasar, dan menyerang Hao Tianxiong dengan aliran lainnya. Pada saat yang sama, dari spanduk pemakan jiwa, suara hantu menangis dan lolongan serigala terdengar, dan dalam sekejap, hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Adapun Hao Tianxiong itu, sulit untuk melarikan diri sama sekali. Dalam sekejap, dia disusul oleh pemakan jiwa, dikelilingi oleh lingkaran dan kedap udara. Dengan seringai di wajah Situ Diyu, dia mengangkat tangannya dan mencubitnya. 10.000 hantu bergegas keluar, seperti belatung di Tarsus, terjerat dalam tubuh si Hao Tianxiong, melahap semua vitalitas dan kekuatan di tubuhnya. Meskipun Hao Tianxiong ini adalah orang tua, tubuhnya tidak kurus, tetapi agak kuat.
Tetapi sekarang, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tubuh Hao Tianxiong ini mulai layu. Daging dan darah di tubuhnya tampaknya telah ditelan bersih, dan dia mulai menjadi kering dan kurus. Ini menyebabkan Hao Tianxiong mengeluarkan raungan. "Situ Diu, beraninya kau memperlakukan orang tua ini seperti ini. Tahukah kau bahwa galaksi Qingshan mengetahuinya dan tidak akan membiarkanmu pergi?" Senyum tegas di wajah Situ Diu semakin parah, katanya dengan ringan. Galaksi Qingshan memang kuat, dan bahkan para ahli di tengah-tengah Roh Kudus telah mendengar beberapa. Tetapi bagaimana dengan itu, orang tua? Kamu akan segera mati, menurutmu apa gunanya membicarakannya? Jangan keras kepala, maka kamu akan dimakan oleh pemakan jiwaku, dan tidak ada yang tersisa. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mencapai langit, kamu tidak dapat mengirim berita kembali ke galaksi Qingshan. Jie. Masalah hari ini, kamu tidak dapat membiarkan galaksi Qingshan kamu tahu. Bahkan jika galaksi Qingshan mengetahuinya, galaksi Qingshanmu memiliki orang yang kuat, bukankah aku memiliki orang yang kuat di galaksi 10.000 iblis, dan aku masih takut padamu, galaksi Qingshan. Merasa bahwa pemakan jiwa melahap daging dan darah Hao Tianxiong, itu menjadi semakin kuat, dan Hao Tianxiong menjadi semakin lemah. Ini membuat Situ Diu tertawa dengan arogan dan puas. Miao dan Chen Chang'an, sebagai pemakan melon, menyaksikan adegan ini. "Jalan Ami, Tuan, Hao Tianxiong ini sama sekali tidak sekuat Situ Diu. Dia harus merepotkannya. Lihat, sekarang sepertinya dia sudah tamat." Chen Chang'an menggigit semangka, dia tersenyum dan berkata dengan ringan. "Ini belum mencapai kesimpulan akhir. Siapa yang tahu seperti apa situasi spesifiknya nanti? Tidak pasti Situ Diu akan mati di tangan orang tua itu jika dia tidak berhati-hati." Setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an, Miao sangat terkejut. "Tuan, bagaimana ini mungkin? Sekarang sepertinya Situ Diu memiliki tiket kemenangan." Melihat Hao Tianxiong, situasinya tidak optimis. Sepertinya Hao Tianxiong tidak akan menang. Miao tidak menyangka bahwa tuan muda itu tidak optimis tentang Situ Diu, tetapi dia optimis tentang Hao Tianxiong. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Jadi, biarkan Miao sangat penasaran. Untuk ini, Chen Chang'an tersenyum, "Jika kamu tidak percaya, maka kita akan menunggu dan melihat." Saat berbicara, mata Chen Chang'an bersinar dengan kilatan cahaya, dan dia menatap Hao Tianxiong, seolah-olah dia ingin melihat seluruh tubuh Hao Tianxiong. Benar saja, saat ini, sementara Situ Diu itu tertawa puas, Hao Tianxiong, yang telah berteriak kesakitan, tiba-tiba berhenti berteriak. Di wajahnya, ekspresi kesakitan menghilang. Sebaliknya, senyum aneh muncul di wajah Hao Tianxiong. "Hei," dan Situ Diu, yang tertawa puas, melihat Hao Tianxiong tiba-tiba berhenti berteriak, menunjukkan senyum aneh itu. Untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki rasa bahaya yang tidak dapat dia jelaskan. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Situ Diu berkata dengan sungguh-sungguh. "Orang tua, kamu akan segera mati, dan kamu berani tertawa di sini. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Bab 985, apakah sudah benar-benar berakhir sekarang? Senyum puas di wajah Hao Tianxiong bahkan lebih lebar, dan pada saat ini, seluruh tubuh Hao Tianxiong tiba-tiba cerah dan murah hati. Wajah-wajah hantu yang tampak seperti belatung di Tarsus dengan cepat mulai mati di tubuh Hao Tianxiong. Dalam waktu singkat, wajah-wajah hantu ini berubah menjadi abu dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, kekuatan Hao Tianxiong semakin kuat dan napasnya meningkat. Setelah melihat pemandangan ini,
Situ Diu terkejut. Bagaimana ini terjadi? Adapun Amiao, yang sedang menonton pertempuran, dia menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Situasinya tidak benar, Hao Tianxiong ini menyembunyikan kekuatannya. Dalam sekejap mata, kekuatan teror, seperti semburan gunung dan gelombang besar, terus melonjak. Dalam sekejap mata, itu meledak dalam sekejap. Kekuatan dan tingkat kultivasi Hao Tianxiong segera melampaui Situ Diu. Ini membuat ekspresi Situ Diu berubah. Kekuatan kalian telah menjadi begitu kuat, di tengah-tengah Roh Kudus, bagaimana ini mungkin? Situ Diu tidak dapat mempercayainya, dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Baginya, semua ini di luar imajinasi Situ Diu. Ini membuat Situ Diu semakin ketakutan. Meskipun, ini membuat Situ Diu merasa takut. Tetapi bagi Situ Diu, dia hanya dapat melakukan semua yang dia bisa sekarang. Di tubuh Situ Diu, kekuatan melonjak seperti aliran gunung. Di antara tembakan berturut-turut Situ Diu, kekuatannya bahkan lebih mengerikan, dan dia ingin membunuh Hao Tianxiong. Tetapi setiap kali, itu dengan mudah diblokir oleh Hao Tianxiong. Hao Tianxiong menatap Situ Diu dengan senyum aneh di wajahnya, katanya. Lagi pula, orang muda adalah orang muda. Kultivasi orang tua itu, kamu benar-benar berpikir bahwa itu hanya tahap awal Roh Kudus. Faktanya, sejak 10.000 tahun yang lalu, orang tua itu telah menembus tahap tengah Roh Kudus. Jauh lebih kuat daripada kamu. Dengan kultivasimu, meskipun tingkat kultivasinya sama denganku, tetapi orang tua itu adalah Roh Kudus yang menerobos 10.000 tahun yang lalu, dan itu tidak sebanding dengan anak sapimu yang baru lahir. Selesai. Tubuh Hao Tianxiong pulih dari penampilannya yang kurus dan keriput sebelumnya. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Seluruh orang itu telah berubah dari usia tua menjadi setengah baya dalam sekejap. Hao Tianxiong mencibir dan menatap Situ Diu. Selanjutnya, biarkan kamu melihat seberapa kuat orang tua itu, atau kamu lebih kuat. Selesai berbicara, kemudian Hao Tianxiong melemparkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan ekstrim yang mengerikan, menghancurkan orang mati. Hampir pada saat ini, Hao Tianxiong meninju bendera pemakan jiwa dengan tinjunya. Setelah meninju, Situ Diu tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Bagaimanapun, spanduk pemakan jiwa ini adalah artefak ilahi yang terhubung dengan hati dan jiwanya. Sekarang, artefak kelahirannya rusak, dan secara alami terhubung dengan jiwa ilahi Situ Diu. Itu membuat jiwa Situ Diu terasa seperti akan terkoyak. Situ Diu sangat kesakitan, dan wajahnya berangsur-angsur berubah. Itu membuat Situ Diu semakin ketakutan. Dia bahkan tidak memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri saat ini. Karena Situ Diu sangat jelas. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia pasti akan mati. Dia pasti akan mati di tangan Hao Tianxiong. Tapi, Situ Diu tidak punya apa-apa untuk dilakukan, kecuali melarikan diri. Namun, Hao Tianxiong mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Ini benar-benar gunung yang tidak mengubah air, dan Feng Shui berubah. Pada saat ini, senyum bangga yang aneh muncul di wajah Hao Tianxiong. Anak muda, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Karena kultivasi orang tua itu telah terbongkar, dia harus membunuhmu. Selesai. Hao Tianxiong mengangkat jarinya sedikit, dan melihat pedang terbang cahaya biru, yang telah terjerat di wajah-wajah hantu, pada saat ini. Tiba-tiba, cahaya biru itu murah hati, menyilaukan, dan sangat terang. Hanya dalam sekejap, mendengar suara, siu, pedang panjang Qian itu menghancurkan langit berbintang dan menuju ke arah Situ Diu yang melarikan diri.
Hati Situ Diyu itu menjadi semakin putus asa, dan ada perasaan sedingin es di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat tangannya, dan perisai besi hitam berwarna tanah muncul. Dia melindungi perisai besi hitam di depannya, mencoba menahan serangan Hao Tianxiong. Tetapi hanya sesaat, perisai besi hitam itu ditusuk oleh pedang panjang Qian. Dalam sekejap, pedang panjang Qian itu menusuk tubuhnya. Setelah perisai besi hitam itu menusuk tubuh Situ Diyu, kali ini, Situ Diyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Tiba-tiba, lihatlah cahaya biru itu lagi. Aku melihat cahaya biru itu, semuanya terkondensasi menjadi pedang Dewa Biru, tergantung di langit berbintang, menghalangi Situ Diyu dan menjebaknya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Situ Diyu saat ini adalah keputusasaan yang sebenarnya. Hao Tianxiong, lepaskan aku, jika kau membunuhku, galaksi Wanmo pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hao Tianxiong hanya menatap Situ Diyu dengan dingin dan tidak menjawabnya. Dengan sebuah pikiran, pedang Qian itu menyerang Situ Diyu. Setiap pedang Dewa Qian mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, membentuk formasi pedang pembunuh, terus-menerus membombardir Situ Diyu. Berbicara tentang Situ Diyu saat ini, apalagi yang bisa kulakukan? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama ada kilatan cahaya pedang biru, Situ Diyu akan terluka. Dalam sekejap mata, terlihat bahwa Situ Diyu memiliki bekas pedang di sekujur tubuhnya. Di sekujur tubuhnya, darah mengalir deras, hampir mewarnai seluruh tubuh Situ Diyu menjadi merah. Pada saat yang sama, Situ Diyu juga menjadi lebih lemah. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir.